Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Kemudian jangan lupa selalu olahraga ya. Selalu berdoa semoga selalu sehat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita siapkan dulu ya kelasnya. Silahkan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Duduk syuk, diri syuk. Salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk syuk. Sebelum kita mulai materi, mari kita mulai. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya nama-namanya. Tolong diperhatikan. Alvino Petra, Anita, Asraf. Kita lihat video motivasi berikut supaya kalian semangat ya. Tolong diperhatikan dengan baik, kemudian nanti diambil hikmahnya ya. Kita lihat apa yang bisa kita ambil dari video ini. Oke. Saya mau cerita. Ada dua orang sahabat yang tinggal di sebuah desa kecil di Italia. Sebut saja nama mereka adalah Pablo dan Bruno. Mereka adalah anak muda yang memiliki impian yang... Jadi masih lanjutan dari pertemuan yang lalu. Kita berada di materi ruang dan interaksi antar ruang ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kita melakukan diskusi, siswa mampu menganalisis contoh interaksi antar ruang yang ada di lingkungan sekitar. Ya, jadi setelah kita diskusi, kalian sudah paham, apa saja interaksi yang terjadi di lingkungan di lingkungan yang dekat-dekat dengan kita. Nah, di sini ada gambar. Nah, ini gambar apa ini? Ya, desa dan kota. Yang di sebelah kanan ini kota ya. Kalau ini desa. Oke, kelihatan ya ada gedung-gedungnya. Kemudian yang bagian desa itu ada pepohonan. Dari tujuan belajar kita dan dari gambar ini, kira-kira apa masalah yang jadi permasalahan di lingkungan kita? Sudah dapat? Sudah, Pak. Ya, coba disebutkan. Pertanyaannya, bagaimana contoh interaksi antar ruang di tingkat kabupaten Tengah? Ya. Jadi bagaimana contoh interaksi antar ruang di tingkat kabupaten ya? Oke, kelompok 2. Bagaimana contoh interaksi antar ruang di tingkat kabupaten desa? Kelompok 3. 3 bentuk interaksi antar ruang yang terjadi di wilayah Mamuju Tengah. Oke, kelompok 4. 3 bentuk interaksi antar ruang yang terjadi di Desa Karosaya. Oke. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, masalah-masalah ini, coba kita perhatikan video pembelajaran berikut. Ya, silakan disimak dengan baik supaya bisa
diambil kesimpulan sebentar pada saat mengerjakan masalah ya. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak ya di JS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Kali ini kita akan belajar materi IPS kelas 7 terkait dengan interaksi antar ruang. Saya jelaskan sedikit ya tadi dari videonya. Interaksi antar ruang. Ya, perhatikan di sini. Perhatikan di sini dulu. Nah, dari video tadi, dari penjelasan saya yang singkat, kemudian dari modul, silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Selesai semua? Oke. Kalau sudah selesai semua, kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silahkan kelompok 1. Yang pertama, saling melengkapi. Di tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, selain sawit, Mateng juga dikenal sebagai sentra tanaman kakao, khususnya di Kecamatan Karosa. Ada yang mau bertanya dari hasil diskusi kelompok 1? Ya, silakan kelompok 4. Pertanyaan saya untuk kelompok 1, bisakah Anda memberi contoh saling melengkapi dari kabupaten lain? Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Mateng mengirimkan buah-buahan ke kabupaten lain dan Kabupaten Majene, misalnya mengirimkan beras ke Mateng. Oke, masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita beri aplaus kepada kelompok 1. Sekarang kita beralih ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Saling melengkapi. Interaksi yang terjadi antar tingkat desa yang berhubung dengan saling melengkapi adalah terletak pada kegiatan masyarakat, bagian pantai dengan masyarakat yang terletak pada bagian daerah pegunungan. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Silakan kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, apakah nelayan boleh berprofesi sebagai petani? Karena di Karosa banyak kebun sawit. Apa nelayan boleh berprofesi sebagai petani atau pekebun? Jawaban untuk kelompok 3. Saya akan coba menanggapi nelayan dengan pemanen sawit memiliki cara kerja yang berbeda. Akan tetapi jika nelayan ingin beralih ke profesi menjadi pemanen sawit, bisa saja selama nelayan mampu untuk berkebun, tentunya dengan belajar berkebun. Ya, jadi menurut mereka bisa ya. Nelayan itu mau berprofesi sebagai. Masih ada lagi untuk kelompok 2? Ada, Pak. Sudah tidak ada? Oh, tidak ada ya. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kita beralih ke kelompok 3. Mobilitas penduduk. Di bidang mobilitas penduduk di wilayah Mamuju Tengah, kebanyakan penduduk berasal dari luar wilayah melakukan transmigrasi dari daerah lain, contohnya dari Jawa, Bali, dan Lombok. Komunikasi. Pada bidang komunikasi, interaksi antar ruang pada wilayah Mamuju Tengah berupa pemberitaan mengenai daerah lain di TV, di Android, dan handphone. Transportasi. Pada bidang transportasi, interaksi antar ruang, banyak mobil umum yang mengantar ke daerah lain, misalnya transportasi ke daerah Mamuju atau Palu. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ya, silakan kelompok 2. Pertanyaan untuk kelompok 3. Apa saja transportasi untuk terjadinya interaksi antar ruang? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Transportasi yang ada di Mamuju Tengah untuk interaksi antar kabupaten ada kendaraan roda 2 yaitu motor,
Ada kendaraan roda 4 seperti Avanza untuk mengantar penumpang ke Palu atau Mamuju. Ada juga roda 6 sampai 12 untuk mengantar logistik atau barang kebutuhan. Masih ada lagi? Pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok 3? Kalau sudah tidak ada, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Sekarang kita beralih ke kelompok 4. Silakan. Mobilitas penduduk. Di bidang mobilitas penduduk di wilayah Desa Karosa, kebanyakan penduduk berasal dari luar wilayah, melakukan transmigrasi dari daerah lain, contohnya dari Jawa, Bali, Lombok, Mandar, atau Bugis. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 4? Ada, Pak. Oke, silakan kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, apakah ada mobilitas penduduk dari Karosa keluar wilayah Karosa? Saya akan coba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. 1. Mobilitas keluar dari Karosa banyak terjadi. Contohnya mahasiswa yang tamat SMA yang ingin melaksanakan kuliah, maka akan berangkat kuliah ke kota biasa, disebut urbanisasi. Masih ada? Tidak ada? Oke, karena sudah selesai, kita upload untuk kelompok 4. Ya, jadi dari pertanyaan masalah kalian tadi sudah didiskusikan di kelompok 1 itu di bidang kabupaten itu ada saling melengkapi ya, antar desa, antar kabupaten, mengirimkan barang berupa buah-buahan ya, berupa bahan pokok, beras, dan kita mengirim buah-buahan. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang peta ya. Di sini ada jurnal refleksi ya. Saya harap diisi terkait dengan bagaimana kesan-kesan kita belajar pada hari ini, apa materi yang dipahami dan apa materi yang belum dipahami. Oke, saya sebutkan dulu nilai-nilai dari hasil diskusinya tadi. Nah, dari kelompok 1 diskusinya berjalan aktif ya. Hampir semua anggotanya aktif, mendapatkan predikat A. Ya, upload. Nah, dari pembelajaran kita, saya sudah membuat tes untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman kalian pada pembelajaran kali ini. Nah, saya harap kalian kerjakan, dibaca dengan baik. Oke, sudah semua ya? Masih ada yang belum? Sudah ya? Nah, jadi tugas kalian di rumah, coba diamati sebentar kalau sudah pulang sekolah ya, bentuk interaksi yang ada di desa kita ya. Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, maka kita bersiap untuk keluar kelas ya. Silahkan kota kelas menyiapkan kelasnya untuk keluar kelas. Salam kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap.